ya Kak Fandi ya? Kok jam segini belum datang-datang? Padahal kita udah janjian loh. Jam 9. Sampai sekarang belum datang-datang. Kakak telepon dulu lah. Halo? Ya, nggak diangkat. Mana sih? Udah ah. Halo Kak Fen. Ih, Kak Fandi, jam berapa ini Kak? Jam berapa? Wah, telat lagi dong Kak saya. Kakak tuh selalu telat deh. Sudah berapa kali sih Kak kakak telat? Ya maafin Kak Fandi lah Kak Fen. Nggak mau ah, Kak Fandi sukanya telat mulu. Ayolah Kak. Nggak mau Kak. Maafin aku lah Kak. Nggak. Kakak itu sudah sering Kak. Kalau sekali 2 kali, oke lah kakak maafin. Tapi ini sudah berkali-kali Kak. Dan sudahlah, nggak mau maafin kakak. Tapi kan di Alkitab ngajarin kita Kak untuk ngampuni, untuk maafin orang. Malah 70 kali 7 kali Kak. Masa Kak Afin gak maafin Kak Fandi? Nggak pernah tuh kakak dengar ada ayat seperti itu. Lah, kalau Kak Afin gak percaya, ayo ikut Kak Fandi, kita sama-sama ikutin ibadah SKC hari ini. Oh ya? Iya. Ayo Kak, ayo. Ayo adik-adik, Ya kita udah. ikut ibadah SKC yuk. Ayo Kak, ayo. Dadah. Dadah. Hai, shalom adik-adik. Apa kabar kalian semua? Baik dong, tetap semangat ya Kak. Tetap semangat dong. Sip. Kita pagi ini mau memuji Tuhan. Yes. Sebelum kita puji Tuhan, kita harus berdoa dulu dong. Oh iya Kak dong Silvi. Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kami mau lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap dong Kak. Siap dong. Adik-adik semua bahagia? Bahagia. Bahagia dong. Kita mau angkat pujian ini. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Kak Silvi, biasanya kalau kita sama teman-teman berantem, kira-kira kita harus bagaimana ya Kak? Harusnya sih kita harus memaafkan Kak. Bener harus memaafkan. Iya dong Kak. Kalau kita nyimpen dendam sama teman kan nggak baik juga Kak. Nggak boleh. Terus kita harus memaafkan berapa kali Kak Silvi? Kayaknya 3 kali? Kayaknya kurang Kak. Kayaknya enggak deh. 7 kali? Kayaknya kurang juga Kak. Terus berapa kali Kak Silvi? Kalau di Alkitab itu tulisannya 70 kali 7 kali Kak. Wah, banyak sekali. Iya banyak sekali ya Kak. Ada lagunya nggak Kak? Oh ada Kak. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Iya Kak, yuk. Yuk, ayo Kak, musik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu
saling mengampuni. Iya Benar dong, tak, Kak. Simpri? Kita harus mengampuni karena Tuhan Yesus lebih mengampuni kita Iya. terlebih dahulu. Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kita. Iya. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita, adik-adik semua yang di rumah. Kita mau angkat pujian, mengampuni, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh, Ya Tuhan, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. katakan lebih sungguh lagi, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Ya, lebih sungguh lagi. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan, Kau lebih Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. katakan lebih sungguh lagi, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Ya Tuhan, lebih sungguh lagi. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan, Kau lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pengampunan yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang di rumah yang saat ini sedang berdoa. Ya, Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mengampuni kami. Yes. Ajari kami Tuhan anak-anak-Mu mengampuni teman-teman kami yang bersalah kepada kami. Ya, Tuhan. Karena Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni dan Engkau lebih dulu mengampuni kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh melekat di hati kami, boleh merema dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom, kembali lagi bersama saya di Tips Matematika GPI Duta Kerajaan. Belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada kali ini kita mau belajar soal perkalian susun. Langsung aja kita mulai pembelajarannya. Oke, di sini ada 3 soal ya. Kita mulai dari soal yang paling gampang dulu. Nah, perhatikan ya adik-adik. Untuk perkalian susun ini kita kalikan angka yang sebelah mana? Sebelah sana dulu. Jadi 2 dikali 0 sama dengan 0.
Jadi semua bilangan kalau dikali 0 adalah 0. Langsung aja, setelah kita kalikan 2 ke angka depan, angka atasnya kita kalikan angka 2 di sebelah sini. Ini yang kedua, ini yang ke-1. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya 40. Yang kedua, sama seperti tadi, 5 kali 0 sama dengan 5 Kak. Wah, salah. Pokoknya semua bilangan kalau dikali 0 jawabannya adalah 0. Dan yang kedua, 5 kali 5 jawabannya 25. Nah, karena ini sudah tidak ada dikalikan lagi, kita langsung tulis saja 25. Terakhir, selanjutnya 7 kali 0 0. 7 kali 7 49. Langsung tulis aja semua. Ini hasilnya. Tapi kalau lihat perkalian ini kakak jadi ingat satu cerita deh. Oh ya, Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang menyakiti aku, orang yang berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, dari cerita tadi ada satu pesan yang menarik loh, yaitu ketika kita mengampuni atau memaafkan seseorang, itu jangan perhitungan, tapi memaafkan itu ya ada batasannya adik-adik. Ketika teman-teman atau saudara adik-adik berkali-kali bikin adik kesal, belajarlah untuk memaafkan, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang berkali-kali bikin kesal, kakak syuting ya gimana sih? Oke, kita kembali lagi ya. Jadi kalau ada teman-teman adik-adik atau saudara, kak lagi syuting, sekali lagi kalau datang ke sini saya tidak akan mengampuni, saya akan membenci. Sana pergi. Nah, tadi contoh yang salah ya, kali ini yang benar. Nah, ketika adik-adik berkali-kali dibikin kesal, kak ini lagi syuting. Sorry. Kita kembali lagi ya. Nah, ketika adik-adik dibikin kesal sama kak, dengerin dulu. Kita ini lagi syuting, jangan bikin kesel dong kak. Gimana sih kak Nuli ini? Lah, tapi kan kata kakak SKJ, kita itu harus mengampuni berkali-kali meskipun dibikin kesal. Iya sih, tapi nggak kayak gitu juga kak. Jangan dimanfaatkan juga. Kalau kayak gini kan adik-adik nungguin, jadi syutingnya nggak bagus nantinya. Iya sih, kita perlu mengampuni, tapi jangan dimanfaatkan kak. Ya udah kak, saya mau lanjut lagi. Oke, maaf ya. Maaf. Ya. Oke. Kenapa sih kita perlu mengampuni berkali-kali? Alasannya ada 3. Kita belajar ya. Yang pertama karena Tuhan Yesus telah memberi teladan. Nah, ketika Petrus ini bertanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus bukan jawab doang sih adik-adik. Tuhan Yesus bukan omong doang, tapi Tuhan Yesus mempraktekannya juga. Yaitu ketika Petrus itu menyangkal 3 kali kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau mengampuni. Nah, yang pertama, kenapa kita perlu berkali-kali mengampuni? Karena Tuhan Yesus telah melakukannya. Dan yang kedua terdapat dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan seseorang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, ketika adik-adik mau mengampuni kesalahan, mau mengampuni teman adik-adik yang bikin kesel, adik-adik juga diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau adik-adik nggak mau mengampuni teman,
nggak mau mengampuni keluarga, saudara, adik-adik, maka Tuhan itu tidak mengampuni adik-adik. Wah, jadi serem banget ya. Jadi mulai sekarang yuk punyai kebiasaan untuk mudah memaafkan dan mengampuni. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yang ketiga adalah setiap orang tidak sempurna. Setiap orang bisa berbuat salah. Setiap orang bisa melukai hati adik-adik, termasuk juga keluarga adik-adik, teman-teman adik-adik, papa mama adik-adik. Nah, mereka ini bisa banget buat kesel adik-adik, buat marah adik-adik, buat nangis adik-adik. Itu bisa. Maka dari itu adik-adik perlu banget punya hati yang mau dan mudah memaafkan dan mengampuni. Ingat kata kakak, setiap orang bisa berbuat salah. Setiap orang tidak sempurna. Karena itu mempunyai hati dan kesadaran bahwa setiap orang tidak sempurna itu penting adik-adik. Mempunyai hati yang mau memaafkan dan mudah mengampuni. Nah, itu aja yang perlu kita perhatikan. Ayat hafalan kita hari ini adalah di dalam Matius 6 ayat 14. Kita buka bersama-sama ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan seseorang, maka Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Oke, itu aja yang bisa kita pelajari. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pesan Tuhan pada kali ini membawa setiap kami untuk dapat terus bertumbuh, mempunyai hati yang mudah mengampuni, mempunyai hati yang mudah untuk memaafkan setiap kesalahan orang. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Seperti saya mau bikin ayat kita Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku.
tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Super Kids, kita akan baca hafalan hari ini, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam Super Kids. Sumber ayat kita kali ini adalah 1 Timotius 4 ayat yang ke-12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Terima kasih Super Kids, dadah. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah orang teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Aku Timotius 4 ayat 12a. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah bagi orang percaya. Aku kepengen paling senang kaki papa. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Super Kids, hari ini Avril mau
ayat hafalan minggu ini. Ayo kita mulai. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih Super Kids, dan Yesus memberkati. Bye-bye. Ayat hari ini adalah 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya.